hidup-hidup bayi perempuan, karena akan sangat malu kalau kemudian mereka mempunyai anak perempuan. Kenapa alasannya? Karena kita tahu bahwa masyarakat Arab pada saat itu adalah kebiasaan yang tidak bisa diberi, adalah kebiasaan berperang. Sehingga apa manfaatnya anak perempuan? Pada akhirnya mereka tidak akan bisa perang. Makanya pada saat itu banyak sekali orang-orang musyrikin yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan termasuk Umar sendiri, gitu ya. Dan mereka akan menjadi bangga di saat memiliki anak laki-laki. Itulah kebobrokan akhlak pada saat itu. Bahkan persembahan pun patung, gitu ya. Kan secara normal manusia yang mulia ini kenapa kemudian harus menyembah patung? Itulah kondisi jahiliyah, kondisi kebodohan yang menimpa masyarakat Arab sebelum Rasulullah diutus oleh sebagai Rasul. Ya, kalau kita merunutnya adalah dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim punya putra dua, pertama Nabi Ismail, kedua Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak melahirkan keturunan bangsa Yahudi, ya, atau para nabi dari Bani Israel, ya. Kemudian dari Nabi Ismail melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau boleh dikatakan murabi pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam yang menyebarkan tentang akidah dari ayahnya, dari Allah lewat ayahnya. Kemudian murabi kedua bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kondisi umat pada saat dalam kondisi jahili, dalam kondisi ghafil, maka Allah mengutus Rasulullah untuk bagaimana memberikan peringatan kepada kaum yang ghafil, yang lalai tadi. Itu zero qauman ma'um zero aba'uhum fahum ghafilun. Dan kondisi ghafil ini masih sampai sekarang masih terjadi. Makanya antum adalah murabi yang keberapanya nanti ke depan kerja untuk memberikan peringatan kepada umat ini. Baik lewat teman-teman mahasiswa atau juga kepada masyarakat secara umum. Tugas kita adalah tugas meneruskan dari tugas Nabi Ibrahim, meneruskan tugas Nabi Ismail, dan kemudian juga meneruskan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi sebuah kemuliaan kalau kemudian lewat kami ke depan kita ada mentor dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah sekarang dakwah membutuhkan, ya, masyarakat membutuhkan kita. Insya Allah besok, kalau tidak besok hari Senin, SMK Bojong, ya, yang sesuainya ada kurang lebih ada hampir 1000. Kepala sekolahnya sudah menuntut terus. Kapan mau ada pertemuan dengan kita menggunakan Rumah Rohis Jawa Barat, ya. Rumah Rohis Jawa Barat, kita mulai dakwah bukan hanya di tingkat kampus, tapi juga dekat di Tunas Bangsa pun, yang segmennya adalah para siswa baik SMP, SMA sekarang sudah mulai. Walaupun di beberapa sekolah yang menolak, tapi Masya Allah sekarang sudah mulai sekolah-sekolah meminta kita, ya, lewat Rumah Rohis tadi, ya, Rohis kan kita di Jawa Barat ada Rumah Rohis, kemudian di setiap kabupaten juga kita ada cabang-cabang dari Rumah Rohis, ya. Jadi kita tim datang ke sana untuk menyampaikan, mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang selama ini. Karena kita memandang bahwa dakwah kampus juga dakwah sekolah adalah dakwah primadona. Dan yang mendobrak kebangkitan dari masa ke masa, pastikan itu adalah lagi dari para pemuda. Salah satunya adalah dari kampus. Makanya tadi disampaikan, ini adalah momen yang tidak akan terulang kembali. Sayang kalau kemudian selama kita menjadi mahasiswa, kalau boleh dikatakan tidak bergabung dalam kegiatan dakwah, yang kegiatan dakwah yang ada di kampus adalah lewat kami atau juga film dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa harus terjadi? Karena kondisi ghafil. Kemudian kondisi Mekah saat ini, ya, itu pas politik dan lain sebagainya, intinya moral yang begitu bobrok, politik pun, ya, dibayang-bayangi bahwa kedua kekuatan raksasa, yaitu kekuatan Romawi dan Persia, ya, yang Romawi Persia, yang Iran sekarang. Kemudian ekonomi, harta yang banyak dimiliki oleh segelintir orang, sementara sebagian masyarakat hidup miskin, ya, dan seterusnya. Riba pada satu sangat ini, ya, dan walaupun sekarang juga masih berjalan. Moral pun, ya, tadi sudah, ya. Terus artinya kondisi umat yang jahili. Kemudian kondisi jahiliyah inilah benar menjadi umat jahiliyah, ya. Raja Najasyi dari Habasah mengirim 7 pendeta ke Makkah untuk bertemu Nabi. Nabi membacakan surat Yasin hingga selesai, mereka menangis dan masuk Islam. Dan itulah kondisi jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, mulai sinar-sinar Islam yang mulai masuk kepada masyarakat jahili pada saat itu. Walaupun
Di sana juga ada yang banyak menentang terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Berikutnya. Nah, bagaimana sih ciri masyarakat yang jahili? Ciri masyarakat yang jahili adalah kebodohan. Ikhwanillah rahimakumullah, bahwa sifat ataupun ciri ini juga sampai sekarang memang belum hilang secara utuh ya. Artinya ciri masyarakat jahili dahulu juga kalau boleh kita lalui sekarang itu juga masih menimpa umat Islam sekarang. Walaupun umat Islam pernah mengalami kejayaan yang cukup panjang selama 1300 tahun Islam berkuasa di dunia ya. Karena mulai dideklarasikannya daulah Islam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari situ berjalan kekuatan Islam dan bagaimana kecemerlangan Islam di saat Islam menjadi rujukan dalam berbagai sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi, sosial, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Di saat Islam dijadikan sebagai sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan mereka, baik kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara, dan nyatanya dalam perjalanan sejarah Islam mengalami kejayaan sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz atau di zaman Harun al-Rashid sangat sulit untuk bisa mendapatkan orang yang mau menerima zakat. Ya, lain dengan kita 2 hari yang lalu di mana di Tasik ada yang meninggal, kemudian di mana ada 2 atau 3 orang yang meninggal gara-gara hanya rebutan untuk mendapatkan uang 300.000 dari BLT yang dibagikan oleh pemerintah yang sekarang. Itu kan kondisi seperti itulah. Tapi di zaman dulu sampai mereka kesulitan mencari orang yang mau menerima zakat. Saya bukan seorang mustahik, saya adalah seorang muzaki. Dan kejayaan dan harta sesungguhnya di zaman itu sangat coba bisa dibayangkan alhamdulillah bahwa Rasulullah sendiri sampai punya ratusan kambing, bahkan Allah mungkin dibuat. Pernah Rasulullah ngasih onta 5 dengan begitu saja. Pernah Rasulullah ngasih kambing antara satu burung dengan burung yang dan dikasihkan begitu saja. Itu dia. Artinya bagaimana di saat dengan sinar Islam, ya, kejayaan-kejayaan itu adalah didapatkan. Bagaimana Raja Skandinavia, Raja juga Britania, Inggris dan lain sebagainya, ada 3 negara yang mengirim putra-putranya ke Spanyol ya, yang waktu itu dipimpin oleh Hisham As-Salis untuk bisa belajar di bawah kekuasaan kaum muslimin. Saya pastikan bahwa mereka belajar bukan belajar tauhid, mereka bukan belajar tafsir, mereka bukan belajar fikih, pastinya bukan, karena mereka bukan Islam. Tapi mereka belajar ke kita, belajar apa? Ya pastinya belajar teknologi, dan tidak mungkin mereka belajar fikih, belajar tafsir. Artinya bagaimana di saat Islam dijadikan sebagai sebuah aturan dalam kehidupan, sebagai undang-undang dalam sebuah negara, kejayaan itu didapatkan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa kebodohan ini harus dihilangkan lewat kembalinya kita kepada nilai-nilai Islam. Kita kenal dalam ilmu matematika ada istilah logaritma gitu ya. Saya lebih cenderung bahwa nama logaritma dikembalikan kepada penemunya, yaitu Imam Khwarizmi gitu ya. Atau ada geografi. Saya lebih cenderung kalimat geografi sebenarnya yang dari kalimat geografi dalam istilah bahasa Arab. Itulah kejayaan Islam ya. Nah, oleh karena itu kebodohan ini ya yang dihilangkan oleh Rasulullah dengan nilai Islam, kemudian diteruskan oleh para murid, tapi kemudian sekarang mulai sedikit kembali kebodohan tadi ya, kepada diri kita. Betapa umat Islam sendiri kadang-kadang mereka tidak bisa mengenal Islam secara utuh. Kita sangat miris ketika mendengar para kiai, para ustadz hanya merebutkan masalah-masalah kecil dari nilai-nilai ritual yang sampai sekarang belum selesai. Sementara nilai-nilai yang sangat luas itu belum mereka pahami. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa kebodohan ini, kenapa kita harus ikut dalam sebuah pembinaan tarbiyah dalam ruang lingkup kami ini, karena kita ingin menghilangkan kebodohan tadi, baik kebodohan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun juga kebodohan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Yang berikutnya, kemudian yang kedua, kondisi umat yang harus kita sadari adalah azul, kehinaan. Ya. Kehinaan, betapa
perjalanan umat Islam setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki, kita sangat merasakan bahwa umat Islam menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Pembantaian di mana-mana terjadi. Itu kan jadi kita ada di bawah setoroh ada di bawah tatanan dunia baru. Ya. Kita dikuasai oleh tatanan dunia baru. Betapa umat Islam tidak bisa bergerak, ya. Kebijakan-kebijakan internasional lebih karena kebijakan yang datang dari orang-orang kafir. Apakah akan terus seperti itu kondisi kita? Ya. Sehingga kita seolah tidak berharga di hadapan dunia-dunia yang lain. Ya. Harus sangat disadari bahwa kita sekarang sedang dikuasai oleh tatanan dunia baru. Di saat umat Islam kalau tidak bergerak, ya, kalau tidak bersatu. Alasannya kenapa mereka menguasai kita karena tidak adanya kekuatan yang ada di tubuh umat Islam, baik kekuatan secara politik, kekuatan secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu harus disadari. Nah, mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang ingin menghilangkan kehinaan tadi dengan ya terus kita pelajari nilai-nilai Islam dan insya Allah ya dan sudah mulai sekarang ya sudah mulai bahwa Islam sudah mulai punya izzah di saat mereka kembali kepada nilai-nilai Islam. Ya, ya. Di mana-mana mulai ya harokah-harokah Islamiyah ya, atau orang-orang para cendekiawan yang mulai belajar Islam itu sudah mulai izzah itu kita dapatkan ya. Walaupun belum utuh ya, belum utuh. Artinya kehinaan juga masih ada di sana sini. Nah, bagaimana menghilangkan kehinaan ini? Dan solusinya adalah bagaimana kita kembali kepada nilai-nilai Islam, insya Allah. Ya, terus. Kemudian ciri yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti pembinaan keislaman yang sekarang lewat organisasi kami ini? Karena umat ini masih lemah, ad-dha'fu. Ya. Selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang dua. Kalau di masa jahiliyah tentunya, ya, Romawi dan Persia. Mereka saling memperbudak dan menindas sehingga saling melemah. Meski sistem pemerintah berjalan tetapi sangat lemah. Nah, kondisi jahiliyah ini sesungguhnya juga masih ada, ya, masih ada. Betapa umat Islam tidak punya kekuatan. Kita sangat ingat ketika Pakistan itu tahun berapa tuh 20 tahun yang lalu kalau tidak salah, ketika Pakistan itu membuat bom nuklir, seluruh dunia teriak. Tapi ketika Yahudi, ketika Korea, ketika India dan lain sebagainya mereka membuat bom nuklir, tidak ada yang teriak negara. Dan kita sampai sekarang waktu itu tidak ada ceritanya lagi kan. Itu menunjukkan bahwa kekuatan kita masih lemah. Kita masih lemah di mata dunia. Kufar, ya. Kondisi kita masih seperti itu. Betapa di Arab itu dikeruk harta kekayaannya. Betapa gaji tentara Amerika melebihi gaji pribuminya. Dan kerja mereka cuma kalau malam shopping, belanja, karena misalnya tidak PBB, tidak baris tentaranya. Kalau siang tidur, saya pernah ke perumahannya, jam 8 itu baru pada tidur. Coba tentara jam 8 siang baru pada bangun tidur. Sedang berjemur di depan vilanya yang sangat indah. Ya, padahal itu adalah orang-orang kafir. Dengan alasan nanti kalau tentara dicabut dari Saudi, nanti akan ada serangan lagi dari Irak. Padahal kan kayaknya enggak juga nih. Tapi itulah, kita dikuasai oleh betapa Freeport katanya cuma 5% masuk ke negara. Karena memang dikuasai oleh asing. Padahal mayoritas penduduk Muslim dunia terbesar adalah di Indonesia. Berarti menunjukkan bahwa kita masih lemah di mata orang-orang kufar. Ya, kemudian ciri yang keempat adalah perpecahan. Ironis kalau Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir itu sudah aulia karena agama itu cuma dua, agama Islam dan agama non-Islam. Karena innal kufra millah wahidah kata Rasul. Kekufuran itu satu agama, baik Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lainnya, mereka bersatu aulia. Allah yang memberikan pernyataannya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din
illa taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak beraulia, tidak saling mendukung, tidak saling membantu, seperti hanya mereka saling membantu, saling mendukung, maka takun fitnatun fil ardi. Fi'il mudhari' menunjukkan sedang dan akan terjadi fitnah yang menimpa kaum muslimin dan akan terjadi kehancuran yang menimpa kaum muslimin di saat mereka tidak aulia, di saat mereka tidak saling mendukung, saling bersatu. Tapi kenyataan kondisinya kita sesama Islam sendiri, sesama organisasi kadang-kadang saling pecah belah. Betapa kita miris ketika mendengar di Jawa ada masjid Salafi dihancurkan oleh masjid NU, masjid Persis misalkan di apa? Padahal mereka sesama Islam, satu akidah, satu syahadat, ya. Ini menunjukkan dan penyakit ini masih menimpa sampai sekarang. Betapa orang yang notabene organisasi ini kadang-kadang tidak mau masuk kepada organisasi ini hanya karena perbedaan khilafiyah. Berarti menunjukkan bahwa kita belum bersatu umat Islam. Apakah akan terus seperti itu? Insya Allah tidak. Kita mulai dari anak mudanya. Berasa terlepas dulu kita di saat di kampung menjadi, saya dulu aktivis NU, APNU, tapi sekarang ya tidak mesti harus begitu. Berarti apapun organisasinya, kalaupun terjadi perbedaan pendapat, tidak kemudian kita berpecah belah, ya. Karena itu hanya sebuah organisasi yang ada di Indonesia, di negara lain tidak ada. Dan tidak terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyakit ini masih ada, perpecahan yang ada di tubuh umat Islam, ya. Kemudian berikutnya, ciri umumnya adalah keempat ciri tersebut tentu bukan hanya ada pada zaman jahiliyah dulu, tapi ciri yang empat tadi ya adalah kebodohan, kelemahan, ya, perpecahan itu juga masih ada di zaman sekarang. Nah, siapa yang akan menyelamatkan, siapa yang akan mengobati dari penyakit-penyakit tadi? Pastinya adalah kita bagian dari orang yang ingin menyelamatkan. Karena kalau umat terus berpecah, kalau umat terus sesat, kemudian lemah, kalau umat terus bodoh dan lain sebagainya, pastinya kita akan ada dalam kesesatan yang sangat jelas. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan umat ini? Mudah-mudahan antum di antara yang akan menyelamatkan, ya, kondisi umat tadi dengan cara apa? Dengan cara terus mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan di masing-masing kampus atau juga kegiatan pembinaan yang dilakukan di luar, yang mudah-mudahan dengan itu kita tidak lagi menjadi pecah, kita bersatu, kita terus meningkatkan keilmuan kita dan kita memiliki kekuatan di hadapan dunia lain atau di hadapan orang-orang kufar, insya Allah. Ya, terus. Jadi untuk mengentaskan kebingungan, ya, karena di saat itu kan karena bingung. Kadang-kadang saya tadi ngobrol dengan beberapa teman, ya, orang holistik, bingung selama haji, kumahnya Islam itu ningkio, kata organisasi ini begini, kata organisasi ini begini. Kemudian kondisi umat kita, ya bagus cerdas juga dengan bertanya. Kondisi kita umat kita kelihatannya kan tidak punya kepuasan. Itu juga dirasakan kebingungan pada tubuh umat Islam, kemudian dirasakan betapa kondisi kita, ya, di hadapan dunia lain, ya, dengan melahirkan kebingungan kadang-kadang di beberapa masyarakat, ya, di saat mereka tidak memahami Islam atau di saat Islam belum dipahami secara benar. Ya, nah, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka menyelamatkan kondisi umat dahulu, ya. Dan juga kalau dulu Allah mengutus seorang Rasul, kalau sekarang, ya, setelah keruntuhan khilafah Islamiyah, betapa kemunduran umat Islam sangat dirasakan, maka kita berharap kita merupakan bagian orang yang akan meneruskan risalah Rasulullah SAW dalam rangka menyelamatkan kondisi umat itu, ya. Jadi insya Allah tanamkan keyakinan dalam hati bahwa Islam merupakan agama yang mulia, tanamkan dalam hati bahwa Islam merupakan agama yang akan bisa mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini menuju kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat. Kemudian jadikanlah fikrah Islam adalah fikrah untuk mengatur tata cara kita hidup di dunia, ya.
tidak kemudian tergoda oleh beberapa ungkapan bahwa Islam tidak bisa mengatur. Contohnya, ya, bagaimana dikatakan Islam tidak bisa mengatur selama 1300 tahun lebih dulu Islam menguasai dunia dan berjaya dan bisa dirasakan manfaat-manfaat oleh umat di saat Islam menjadi sebuah rujukan dalam hidupnya. Ya. Jadi kita sebagai penerus risalah Rasulullah SAW, cuman bagaimana kita bisa melanjutkan risalah ini tiada adalah bagaimana kita mengikuti pembinaan-pembinaan dalam kajian-kajian keislaman pastinya insya Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wallati ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Inilah yang harus kita lakukan sekarang, ya. Lewat kegiatan kami, ya, kita ikuti kajian-kajian keislaman atau tarbiyah-tarbiyah yang kita lakukan di berbagai tempat. Nah, konsep tarbiyah yang harus kita lakukan adalah seperti yang difirmankan Allah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang bodoh seorang rasul dari kalangan mereka. Kalau dulu seorang rasul. Kalau kita bukan seorang rasul, tapi penerus risalah Rasulullah. Apa tugas kita? Ya, tugas kita adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Saya sangat merasakan di saat dulu ketika Mas Amir, perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun di saat kita mengikuti pendidikan di pesantren. Sangat dirasakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu-ilmu yang kami tidak dapatkan dulu, tapi kita dapatkan lewat pembinaan-pembinaan kita sekarang. Walaupun hanya pembinaan dilakukan pada hari sepekan sekali, kan tidak lebih ya. Paling kalau ada kegiatan lain itu ada yang ganda sepekan 2 kali. Tapi kan umumnya kegiatan kita hanya dilakukan sepekan sekali dalam memahami kajian-kajian keislaman. Tapi banyak ilmu yang kita dapatkan yang tidak kita dapatkan dulu. Apa maksudnya? Karena kita yatlu 'alaihim ayati. Kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat Allah. Ayat-ayat Allah, ayat yang sangat luas, yang sangat kaya akan konsep. Sampai Abu Bakar menantang pun yang kami hadapi pasti akan ada keterangan di dalam Al-Quran. Sampai mengatakan kalau seandainya aku kehilangan kopiah pun, aku akan dapatkan petunjuk dari Al-Quran. Makanya yatlu 'alaihim adalah fi'il mudhari' sekarang dan akan. Artinya menjadi sebuah kegiatan yang tidak boleh lepas dari konsep pembinaan adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkihim, kemudian kita berupaya untuk mentazkiyah, memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita. Karena nilai Islam, cahaya Islam sangat sulit masuk ke dalam tubuh kalau tubuhnya dalam kondisi tidak bersih. Kalau orang Tasik suka mengatakan, kalau Anda ingin menanam singkong di sebuah tegalan yang penuh dengan rumput, pastinya jangan dulu menanam singkong, tapi bersihkan dulu rumput tadi. Kalau sudah bersih, baru singkong akan tumbuh dengan subur atau yang lainnya. Bagaimana nilai Islam bisa masuk ke dalam hati kita, bisa memberikan kehidupan dalam diri kita, kalau diri kita tidak membersihkan diri kita dari, ya insya Allah kalaupun manusia tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, ya, tapi ya upayakan bahwa kita terus mentazkiyah, baik tazkiyah lewat tilawatul Quran, lewat qiyamul lail, lewat melaksanakan faraidnya, lewat melaksanakan sunnah-sunnahnya, ataupun juga menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakini bahwa apapun perintah Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita di saat dilaksanakan, sebelum Allah memberikan pahala yang besar di akhirat. Dan apapun larangan-larangan Allah sesungguhnya akan memberikan madharat, efek madharat kepada kita di saat dilakukan, sebelum Allah mengancam dengan azabnya nanti di yaumil akhir. Sesungguhnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya adalah kebutuhan kita dan akan berefek kebaikannya kepada diri kita. Silakan renungi, apapun perintah Allah di dalam Al-Quran, pasti di balik perintah itu ada nilai kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan apapun larangan Allah di saat dilakukan akan berefek negatif atau mudarat kepada kita. Ya. Makanya insya Allah. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan dalam proses tarbiyah pembinaan ini adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Saya katakan tadi, banyak ilmu yang saya dapatkan ya dari pertemuan yang hanya dilakukan sepekan sekali. Kenapa? Karena pertama yatlu 'alaihim ayatihim, kemudian yang kedua mudah-mudahan wa yuzakkihim, dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Kita diajarkan untuk interaksi dengan Al-Quran, karena betapa Al-Quran kaya akan ilmu pengetahuan.
Al-Quran kaya akan konsep apapun yang kita butuhkan pastikan ada dalam Al-Quran. Sampai hitungan bulan dalam 1 tahun ada 12 ada dalam Al-Quran. Coba kalau boleh saya bisa menantang gitu ya. Artinya apapun yang dihadapi oleh umat manusia karena ditantang oleh Allah karena Allah sudah menantangnya maksudnya. Apapun yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini pasti akan kita dapatkan konsep dasar dari Al-Quran. Sayang kalau kemudian Al-Quran tidak kita kaji. Sangat sayang sekali kalau baik ilmu matematika, ilmu logam, ilmu bumi, ilmu tumbuhan sangat banyak di dalam Al-Quran. Ilmu metafisika sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Yasin misalkan wa kullu fi falaki yasbahun, semua tata surya atau bumi tata surya yang ada di alamnya semuanya yasbahun bergerak. Wa syamsu tajri lil mustaqarri ila dzalika taqdirul aziz alim. Matahari kan jadi berjalan di porosnya, tidak ketinggalan oleh kita kayak berjalan kan matahari tetap diam di tempat sambil berjalan sambil berputar gitu. Kan saya pernah tanya sama mahasiswa ITB, kalau 5 cm saja matahari keluar dari porosnya pasti akan berefek panas ke bumi ini. Ya, tidak akan terjadi karena Allah sudah menyatakan wasyamsi tajri limustaqarri laha dzalika. Itulah ketetapan Allah yang tidak mungkin berubah. Jangan khawatir sedikit enggak, karena Allah yang mengendalikan itu semua. Wassama'i wat-tur wa ma adraka ma an-najmu kalau termasuk ya. Ya artinya apapun ya, sehingga kita akan bergairah, kita akan termotivasi dan kita akan bergerak nanti dengan konsep-konsep Al-Qur'an insyaallah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan hikmah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebenarnya dalam kondisi kesesatan yang sangat jelas. Jadi insyaallah kami yang kita berhimpun di dalamnya adalah sebuah organisasi untuk bagaimana kita bisa memahami Islam, ya, kemudian mengamalkan nilai Islam sampai pada akhirnya Islam menjadi sebuah konsep oleh kita, baik konsep secara kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Sekalipun nanti kita menjadi seorang pemimpin misalkan, insya Allah ya, mudah-mudahan insya Allah pemimpin yang akan menerapkan nilai-nilai Islam dan sangat kita rasakan ketika Islam mewarnai dalam kehidupan, dalam sebuah pemerintahan tetap saja akan dirasakan nilai manfaatnya oleh kita ya. Masyarakat di pedesaan sangat merasakan, mungkin antum tidak merasakan ya karena hidup di kampus. Masyarakat pedesaan sangat merasakan di saat Ahmad Herawan menjadi seorang gubernur. Ternyata walaupun hanya tersinari oleh sedikit konsep Islam, tapi efeknya sangat. Sudah puluhan ribu RKB dibangun, sudah ribuan, mungkin ke 4.000-nya pesantren dibangun, posyandu 50.000, posyandu terus dibagi, kemudian pendidikan dan pertanian dan lain sebagainya sangat dirasakan. Sehingga BPP sekarang, tapi ironisnya sekarang banyak instansi pemerintah sibuk membuat proposal pada akhirnya ya untuk diajukan. Itu kan sedikit ya. Kenapa itu didapatkan uang itu? Ternyata sedikit perilaku dalam memimpin diwarnai oleh nilai-nilai Islam, dipahamkan kepada bawahnya, seperti dana yang 60 miliar yang setiap tahun itu dikucurkan dari profesi itu adalah dana dari penyusutan, dari kebiasaan orang-orang Pemprov itu kalau rapat-rapat dinas suka di tempatnya di hotel. Kan berubah, jangan di hotel. Kan gedung sate pun masih luas. Kenapa harus di hotel? Ya rapat 1 jam 2 jam di sana juga cukup. Sehingga bisa mengirit dana yang memang biasa dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Dan seterusnya, insyaallah. Walaupun sedikit tersinggung dengan nilai Islam, efek manfaatnya, efek maslahatnya sudah kita rasakan insyaallah. Makanya nih, jadi konsep yang akan kita lakukan nanti dalam proses pembinaan kita adalah yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah in kanu min qablu la fi dhalalin. Apalagi sekarang ada program odol bagus kalau yatlu alaihim dibikin komunitas 30 orang ya. Sehingga tanpa juga kemarin program odol sampai hampir dapat murid ya, karena banyaknya puluhan ribu kaum muslimin dari mayoritas anak-anak muda berkumpul di Istiqlal dengan program itu. Itu kan hanya sebuah upaya ya. Sehingga kita terus termotivasi untuk selalu yatlu alaihim. Program adalah satu one day
Wanjus tadi bagus juga kalau kita membuat. Di Purwakarta baru ada beberapa komunitas yang sudah melakukan ya dalam rangka yaitu alaihi ayat karena tersinari diri kita dengan senantiasa tilawatil Quran. Ya. Nah, itu semua ya. Proses ini jadi dilakukan dalam konsep ini insya Allah dilakukan dalam proses tarbiyah kita. Jadi proses tarbiyah kita adalah yaitu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin insyaallah. Jadi kita harus mulai berbangga, alhamdulillah ya, sudah orang tua sudah mulai berbangga ketika anaknya hafal Al-Qur'an dalam beberapa ayat atau beberapa surat. Kalau dulu kita ketika pesantren mereka seorang santri akan bangga ketika hafal Al-Qiyah. Akan merasa bangga ya. Dan mereka tidak merasa ini kalau tidak membaca Al-Qur'an, tidak hafal Al-Qur'an. Tapi mereka akan merasa bangga dan menjadi santri yang sangat istimewa di saat mereka hafal Al-Qiyah. Yang kadang mereka juga tidak paham kandungan daripada Al-Qiyah. Nah, sekarang kita sudah mulai berubah, mereka akan bangga di saat mereka hafal Al-Qur'an. Nah, dalam proses tarbiyah kita tanamkan bagaimana kecintaan terhadap tilawatil Quran. Ya, berikutnya. Di komponen tarbiyah adalah membaca atau menyampaikan tilawah, kemudian at-tazkiyah, kemudian ta'limul minhaj, ya, mengajarkan pedoman yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah. Ya, terus berikutnya. Ya, terkait dengan membaca, insya Allah mungkin Anda juga bisa pengayaannya dari beberapa sumber ya. Yang penting Al-Quran adalah cahaya, di saat dibaca oleh kita akan memberikan cahaya kepada diri kita. Jika ada seorang ulama mengatakan, saya tidak mungkin bisa melakukan aktivitas apapun hari ini sebelum saya membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi energi, bahkan Al-Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mungkin bisa pinjam. Ya, jadi bagaimana Al-Quran menjadi obat? Jadi ini mungkin tambahan saja. Cuci telunjuk kita, masukkan telunjuk ke air, ya, kemudian dekatkan ke mulut, kemudian bacakan beberapa ayat suci Al-Quran, kemudian tiupkan sambil memohon kepada Allah, mudah-mudahan bacaan saya ini menjadi obat buat saya. Ada sebuah penelitian di Mesir, ya, di Mesir seorang insinyur pertanian, di saat mereka menanam gandum di sana, satu petak dibacakan Al-Quran, kemudian saya baca di majalah Mustama ini, mudah-mudahan benar. Kemudian satu petak lagi tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, ternyata hasilnya sangat beda, luar biasa antara yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak. Atau juga pendekatannya seorang Profesor Hito dari Jepang mungkin pernah baca tentang keajaiban air ya. Ketika dia mengambil 3 sampel air, yang satu didoain kata-kata indah dan kata-kata cinta, yang satu dicaci maki, yang satu tidak diberikan pesan apa-apa. Ternyata dari 3 air tadi menghasilkan gambar yang luar biasa berbeda di saat dimasukkan ke labnya dengan ketinggian 2 derajat Celcius, kemudian dipoto. Air yang diberikan pesan positif, kata-kata indah menghasilkan molekul yang bercahaya dan indah. Air yang dicaci maki ternyata gelap, ya. Kemudian yang tidak diberikan pesan apa-apa tidak menghasilkan pesan apa-apa. Itu sudah mulai banyak penelitian. Dari ada seorang profesor di Amerika terhadap pasien yang satu gedung setiap hari didoakan. Ini dari spiritual ya, juga termasuk bagian yang harus kita pahami. Satu gedung didoakan, yang satu gedung tidak, ternyata hasilnya berbeda dengan pasien-pasien yang senantiasa didoakan. Artinya mafhum awalnya, apalagi kalau kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa memberikan energi kepada kita ya dengan tilawatul Quran untuk kita bergerak dalam kegiatan kami. Makanya insya Allah ya yaitu alaihim harus senantiasa kita lakukan. Ya, ini hanya penjelasan. Kemudian proses yang kedua yang harus kita lakukan adalah tazkiyah. Membersihkan diri dari akhlak yang kotor dan perbuatan jahiliyah, insya Allah kita saling menasehati sesama kita, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Karena Islam adalah agama yang bersih, bahkan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam, ajaran yang senantiasa mengajarkan terhadap kebersihan, baik kebersihan fisik atau juga kebersihan secara mental, spiritual, insya Allah. Ya, lewat kebersihan hati juga, lewat
qiyamul lail atau juga tadabbur ayat yang lainnya insyaallah. Ya berikutnya ini mengulang. Kemudian mengajarkan pedoman ta'limul manhaj, yaitu mengajarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita lakukan dalam proses pembinaan kita, tarbiyah kita insyaallah. Wallah mungkin ini hanya mengulang atau mengingatkan apa yang mungkin sebagian sudah kita pahami bersama. Intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita dihimpunkan oleh Allah dalam sebuah organisasi yang insyaallah berhimpunnya kita dalam sebuah organisasi ini sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Tinggal bagaimana kita menjaga karunia ini, karunia Allah tadi, dengan terus kita melakukan atau mempelajari dan mengkaji nilai-nilai Islam lewat pembinaan-pembinaan yang dilakukan ya dalam organisasi ini. Dan konsep adalah ayat tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Kalau kita kembali kepada sejarah masa lampau, bahwa kebangkitan sebuah umat pastinya atau secara umum itu dibangkitkan oleh generasi-generasi muda, dan kita bagian dari generasi itu insya Allah. Allah juga isyaratkan dalam sebuah ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang diberikan nilai iman oleh Allah, kemudian mereka terus menambah hidayah petunjuk dalam memperbaiki kondisi bangsanya, kondisi umatnya insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang menambahkan atau mungkin ada sedikit dialog, silahkan sebelum ditutup. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz. Selanjutnya untuk ada yang mau bertanya, mangga dari yang Ikhwan dan akhwatnya. Yang akhwat ada? Kalau pembinaannya sudah dilakukan dari jauh, sudah mas dokter biasa. Jadi itulah, jadi kita harapkan ya bahwa kakak-kakak kita ketika mereka masuk kami ada kajian-kajian. Jadi ketika kita masuk terhubung dalam kami, kita harapkan ada satu kajian yang kita lakukan secara rutin ya. Itu dilakukan secara kami. Karena dilakukan karena jadi sesungguhnya ketika kita masuk kami banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Kenapa kita harus melakukan kajian-kajian keislaman